Indonesia nggak pernah mungkin terjadi tornado. Alasannya karena Indonesia letaknya ada di garis khatulistiwa. Tapi kalau menurut National Weather Service, syarat utama terjadi tornado adalah perairan laut yang dalam dan memiliki suhu yang hangat. Nah, Indonesia nih merupakan wilayah perairan yang memiliki laut yang dalam dan juga suhu yang hangat. Jadi sebenarnya memenuhi syarat utama untuk terjadinya tornado. Oke, jadi di sini gue mau lurusin dulu apa yang dibilang oleh orang barusan itu bukan pengertian tornado, tapi pengertian dari cyclone, hurricane, atau typhoon. Iya, nama-nama tersebut adalah bentuk dari badai tropis, teman-teman. Jadi kalau badai tropisnya terjadi di Atlantik Utara dan di Pasifik Utara itu disebut sebagai hurricane. Tapi kalau terjadi di Atlantik Selatan itu cyclone, atau terjadi juga di Samudra Hindia atau di Pasifik sebelah selatan itu juga disebut cyclone. Tapi kalau terjadi di Pasifik Barat, ya Asia Timur, itu disebut sebagai typhoon. Nah, syarat terjadinya badai tropis atau hurricane atau cyclone atau typhoon adalah perairan yang hangat dan lautnya dalam. Jadi itu bukan definisi dari tornado yang disebut sama orang barusan ya. Nah, di Indonesia sendiri, badai tropis itu sangat sulit terjadi. Karena apa? Karena adanya efek Coriolis, efek yang dihasilkan oleh gerakan rotasi bumi. Salah satu contoh dari efek Coriolis adalah terjadinya angin pasat, teman-teman. Atau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai trade winds. Jadi, normalnya angin itu berhembus dari tempat yang dingin, yang punya tekanan tinggi, ke tekanan yang rendah, yang tempatnya hangat. Yaitu dari kutub ke khatulistiwa. Jadi harusnya bergerak dari utara ke selatan dan dari selatan ke utara ke arah tengah bumi ke khatulistiwa. Cuman karena bumi itu berotasi dari barat ke timur, maka angin itu dipaksa belok. Nah kayak gini, gitu ke arah sana. Nah ini salah satu bentuk efek Coriolis dan menjadi alasan kenapa di Indonesia itu tidak pernah terjadi badai tropis, tidak pernah ditabrak oleh badai tropis. Karena apa? Karena badai tropis itu dibelokin ke arah sana. Jadi kalau mau masuk Indonesia dibelokin. Terus mau masuk ke Indonesia dari Filipina dibelokin ke arah Hong Kong gitu. Nah, sampai sini kita paham ya bahwa badai tropis itu tidak sama dengan tornado. Nah, sekarang kita ngomongin tornado. Tornado yang di Bandung itu Ranca Ekek ya. Di Ranca Ekek itu disebut oleh peneliti dari BRIN sebagai tornado pertama di Indonesia, sedangkan menurut BMKG itu bukan tornado. Mari kita bahas. Jadi menurut BRIN ini adalah tornado pertama di Indonesia yang sebelumnya emang nggak pernah terjadi tornado. Maksudnya nggak pernah terjadi sebesar ini. Paling terjadinya kecil yang kita sebut sebagai angin puting beliung. Tapi sebenarnya angin puting beliung dan tornado itu proses terbentuknya sama guys. Dan karena ini intensitasnya lebih gede, jadi kita tuh belum tahu ini diklasifikasikan ke apa. Jadi kita mungkin harus menggunakan klasifikasi dari NOAA ya, National Oceanographic and Atmospheric Administration-nya Amerika, ya, BMKG-nya Amerika. Oke, jadi menurut peneliti dari BRIN, ini bisa disebut sebagai tornado pertama di Indonesia karena punya kecepatan yang melebihi 70 km per jam. Sedangkan kalau kata BMKG, kecepatan anginnya itu nggak sampai 30-an km per jam, jadi nggak bisa disebut sebagai tornado. Nah, yang jadi pertanyaan, BMKG sensornya itu diletakkan di mana? Apakah diletakkan di dekat lintasan tornadonya? Atau enggak? Kan memang kecepatan angin itu dinamis dan nggak sama di satu tempat, di semua tempat misalnya. Itu kecepatan anginnya sama tuh. Bisa aja kecepatan anginnya tornado itu lebih tinggi, sedangkan posisi sensornya itu nggak dekat tornado, jadi punya kecepatan anginnya lebih rendah. Bisa jadi kita nggak bisa menyimpulkan itu tornado atau bukan lewat kecepatan. Jadi kita pakai klasifikasinya NOAA aja. Nah, yang pertama, NOAA itu mengklasifikasikan tornado itu ke dalam 5 level, teman-teman. Level EF0 sampai 5, yang paling parah itu 5. Nah, kalau kita lihat di EF0, salah satu tanda dari EF0 adalah adanya pohon-pohon yang kecabut dan atap yang terangkat. Jadi kecepatan angin di EF0 ini sekitar 65 hingga 85 mile per hour. Ya, mile ya, bukan meter. Itu kalau ditranslate sekitar 100-an km per jam. Dan itu salah satu tandanya adalah kerusakan pada bangunan tapi minor. Kayak pohon-pohon kecabut, terus pohon-pohon yang punya akar pendek itu dengan mudah kecabut, tong sampah itu terbang, dan lain-lain. Sekarang kita pindah ke EF1 yang punya kecepatan 86 hingga 110 mile per hour. Nah, di sini dibilang kalau salah satu tanda kerusakan klasifikasi EF1 adalah mobil kebalik. Ya, salah satu tanda dari EF1 adalah mobil bisa kebalik. Kalau EF0 itu nggak bisa. Sedangkan kalau kita lihat di Ranca Ekek, ya nggak cuma mobil yang kebalik, truk. Truk kebalik.
Jadi kalau masukin ke klasifikasinya tornado Amerika, ya di rantai kayak Bandung itu bisa dibilang tornado. Jadi gue lebih setuju ke Brin di case ini. Dan ternyata tornado itu bisa terjadi di semua tempat di bumi, nggak cuma eksklusif di Amerika ataupun negara-negara di hemisfer utara ataupun selatan. Bisa juga terjadi di Indonesia, cuman memang sepanjang sejarah skalanya di Indonesia tuh terjadinya kecil. Dan di sini gue juga mau membantah kalau tornado itu nggak pernah terjadi di Indonesia sebelumnya karena adanya efek Coriolis. Jadi tornado itu sebenarnya tidak dipengaruhi oleh efek Coriolis karena dia tuh terlalu kecil skalanya. Yang dipengaruhi oleh efek Coriolis itu ya kayak tadi badai tropis yang lumayan besar cakupannya, dan terus ada angin pasat yang emang agak global, terus ada jet stream ya, Gulf Stream itu dipengaruhi oleh efek Coriolis. Tapi kalau tornado itu nggak dipengaruhi oleh efek Coriolis, jadi nggak ada alasan tornado itu nggak bisa terjadi di Indonesia. Ini ya gue ambil dari Scientific American article, Fact or Fiction, South of the Equator Toilet Flush and Tornadoes Spin in the Opposite Direction. Jadi di sini misinformasi kalau toilet ya. Kalau kalian flush itu putaran toilet itu mengikuti putaran efek Coriolis bumi utara dan selatan, itu misinformasi. Dan tornado itu terlalu kecil untuk dipengaruhi oleh Coriolis. Are too small to be affected by the Coriolis. Nah di artikel ini juga bilang emang kebanyakan tornado itu terjadi di Tornado Alley atau gangnya tornado di The Great Plains di Amerika. Cuman bukan berarti ini nggak bisa terjadi di tempat lain di bumi. Bisa banget dengan kondisi yang mendukung. Nah, sampai sini kesimpulannya adalah tornado itu tidak dipengaruhi oleh efek Coriolis dan bisa terjadi di Indonesia. Pernah terjadi sebelumnya sebenarnya dengan skala yang kecil yang didefinisikan sebagai angin puting beliung. Tapi tornado yang terjadi Rancaika kemarin adalah yang pertama yang gede banget sehingga bisa dimiripin sama tornado yang terjadi di Amerika. Dan satu lagi yang dipengaruhi oleh efek Coriolis itu adalah badai tropis. Beda sama tornado. Oke? Semoga menjawab. Jika ada pertanyaan, di komen. Gue jawab. Dadah.